Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TWK tentang Pancasila. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki sifat imperatif. Pengertian sifat imperatif Pancasila adalah bersifat mengikat atau memaksa setiap warga negara supaya tunduk kepada Pancasila. Selain mengikat, Pancasila juga bersifat sakti, yang berarti jadi Pancasila itu memiliki Pancasila bersifat Pancasila berbentuk ampuh, terus sakti, lestari. Jadi Pancasila itu bersifat ampuh, bersifat sakti, bersifat lestari. Bersifat ampuh itu apa? Bersifat ampuh itu Pancasila itu bisa menyelesaikan konflik besar. Misal, dulu ada kasus G30 SPKI. Itu bisa diselesaikan dengan Pancasila. Terus ada bentrok antar suku sampai 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 ada yang meninggal, sampai antar suku, bentrok antar suku, sampai banyak yang meninggal. Nah, itu kan bisa diselesaikan dengan Pancasila, bukan diselesaikan dengan Pancasila, tapi Pancasila itu bisa menyelesaikan dengan sifat ampuhnya, yaitu sila sila ketiga Persatuan Indonesia dengan sila keempat mediasi, musyawarah itu kan sila keempat. Nah, itu Pancasila bersifat ampuh. Kemudian Pancasila bersifat sakti. Apa yang dimaksud Pancasila bersifat sakti? Pancasila bersifat sakti itu maksudnya adalah Pancasila itu tangguh. Tangguh menangkal bahaya. Berarti kalau menangkal itu sifatnya itu defense. Kalau Pancasila bersifat saya ulangi ya. Kalau Pancasila bersifat ampuh, berarti Pancasila itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Sedangkan Pancasila yang bersifat sakti, berarti Pancasila ini bersifat tangguh. Sakti itu tangguh. Artinya Pancasila dapat menangkal bahaya-bahaya. Kalau menangkal artinya kan defense, bertahan. Ketika ada serangan-serangan dari luar, itu Pancasila bisa bisa bertahan, tangguh dalam mempertahankan kenegaraan. Itu adalah sifat Pancasila bersifat sakti. Contohnya, ketika ada ideologi-ideologi atau misal kehidupan barat yang berpakaiannya kan berbeda dengan kita ketika masuk ke sini. Nah, Pancasila bersifat tangguh, bersifat sakti. Itu menangkal perilaku-perilaku orang barat. Itu ditangkal. Ya, itu Pancasila bersifat sakti. Terus apalagi cara berpakaian, terus cara cara berperilaku. Di Indonesia itu kan ada norma-normanya juga. Nah, itu yang dimaksud dengan menangkal. Mengarah juga ke kesenangan bangsa Indonesia itu di ideologi atau brand-brand film-film. Nah, itu kan bisa mempengaruhi masyarakat. Pancasila bersifat sakti itu bisa menangkal hal-hal yang seperti itu gitu loh. Nah, oke. Sekarang itu tadi Pancasila bersifat sakti, defense. Sekarang Pancasila bersifat lestari. Apa sih yang dimaksud Pancasila bersifat lestari? Pancasila bersifat lestari itu Pancasila memancarkan aura-aura itu lestari. Ya misalnya seperti ini. Sila kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil yang beradab.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sifat kemanusiaan itu kan sesuatu hal yang baik. Nah, itu terpancar di situ. Terus persatuan. Kalau kita guyup rukun, bersatu dalam meraih cita-cita, kita kompak. Nah, kompak itu kan terlihat baik, terlihat bagus. Coba kita bisa melihat ketika kita melihat supporter Indonesia bersatu dengan dengan raungan sorak-soraknya mendukung timnas Indonesia. Ayo, ayo. Nah, itu kan terlihat sangat bagus karena keseragaman. Nah, itu yang dimaksud dengan lestari, memancarkan. Karena ada kesatuan di situ. Terus ketika ada bencana, teman yang lain, warga yang lain membantu. Nah, membantu itu kan sesuatu hal yang baik, sangat bagus. Dilihat sangat indah. Nah, itu yang dimaksud dengan Pancasila bersifat lestari. Oke. Jadi Pancasila itu bersifat imperatif, jadi memaksa, harus tunduk kepada Pancasila. Itu sifat imperatif. Kemudian Pancasila bersifat ampuh. Ampuh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Ini banyak masalah dapat diselesaikan dengan Pancasila. Kemudian Pancasila bersifat sakti. Sakti bisa menangkal menangkal serangan-serangan dari luar, ideologi-ideologi dari luar, terus norma-norma dari luar itu bisa ditangkal oleh Pancasila. Pancasila bersifat lestari, memancarkan keindahan. Jadi jawabannya yang mana? Pancasila juga bersifat sakti, dapat menjadi sarana tepat dalam memecahkan masalah besar yang dihadapi. Nah, sudah ketemu. Ini adalah bersifat sakti. A jawabannya. Nilai-nilainya terus terpancar dengan kehidupan bangsa, diwarnai oleh nilai-nilai dalamnya. Ini Pancasila bersifat lestari karena memancarkan kehidupan, terpancarkan nilai-nilainya itu terpancarkan. Tangguh dalam menangkal bahaya yang bisa mengancam kelangsungan negara. Misal ideologi dari luar masuk ke Indonesia, terus norma-norma adat itu masuk ke Indonesia, itu ditangkal oleh oleh Pancasila. Jadi yang menangkal ini bersifat sakti. Setiap warga negara RI terikat dalam cita-cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan dalam kehidupannya. Ini masuk kemana ini? Coba kalian tulis di kolom komentar. Masuk kemana ini? Nilai-nilainya lahir dari kebudayaan masyarakat bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Ini pokoknya A, B, C. Ini sakti, lestari. Oh, ini ampuh, bukan sakti. Sorry. Dapat menjadi sarana tepat dalam memecahkan masalah besar yang ada di bangsa. Ini ampuh ini. Ini Pancasila bersifat ampuh. Kalau sakti kan menangkal. Nilai-nilai terus terpancar, ini lestari, tangguh dalam menangkal bahaya. Nah, ini sakti. Oh, ini. Jadi pertanyaannya sakti. Keliru tadi, maaf ya. Jadi jawabannya yang C. Oh, maaf, keliru. Lanjut nomor 2. Perhatikan poin-poin berikut ini yang menggambarkan sikap sesuai dengan Pancasila. Kita langsung baca pertanyaan. Dari poin-poin di atas yang termasuk dalam sikap sesuai dengan sila kelima adalah sila kelima. Biasanya kita agak rancu dengan sila kedua. Kalau sila kedua itu adalah kemanusiaan. Sedangkan kelima itu adalah keadilan, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kemanusiaan yang beradab. Manusia yang adil dan manusia yang beradab. Beradab ini hubungannya dengan tata krama. Tata krama atau norma. Nah ya, Nah, ini mungkin menyeleweng dari pembahasannya.
norma kita itu sebenarnya sudah ada norma. Mungkin sungkem itu adalah norma adab kita orang orang Indonesia. Sungkem, cium tangan pada orang tua, terus ya kayaknya ada yang cium kaki juga ya. Nah, itu kan norma yang ada di Indonesia. Cium kaki orang tua maksudnya ya. Itu adalah mengarah ke kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini beradabnya. Kemudian kalau sila kelima itu adalah keadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan ke seluruh rakyat Indonesia. Banyak, ya bukan banyak ya, ada konten kreator atau selegram itu membedakan antara kemanusiaan dan keadilan. Ini membedakannya itu dengan cara kalau kemanusiaan itu individu dengan individu, 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 individu dengan individu, atau manusia dengan manusia. Ada yang mengatakan seperti itu kayaknya. Terus kalau keadilan ini hubungannya dengan masyarakat. Kalau saya tidak, kalau saya itu memang benar. Jadi sila kedua itu hubungannya kemanusiaan. Jadi bisa ke bidang kemasyarakatan sila kedua ini. Misal ada orang daerah mana kebanjiran. Nah, itu kan ada bencana, kena bencana. Kita menyumbangkan. Lah itu kan rasa kemanusiaan. Lah itu ngarah ke kemanusiaan sila kedua. Itu hubungannya dengan masyarakat, orang masyarakat banyak, tapi masuk ke sila kedua. Keadilan sosial misal. Nah, keadilan sosial ini katanya kan ada yang mengatakan manusia dengan masyarakat. Nah, sekarang gini, saya mengambil barangnya orang lain, merampok. Itu di butir-butir sila kelima itu ada kayaknya. Kalau nggak salah ada. Nah, itu kan tidak masyarakat, tapi orang, perorangan, manusia dengan manusia mengambil secara paksa. Iya kan? Tapi itu masuk sila kelima. Kenapa? Karena itu tidak adil. Kamu tidak bekerja tapi mengambil barangnya orang lain. Itu tidak adil. Kecuali kamu bekerja terus mendapat upah, itu baru adil, keadilan. Itu mengarah ke keadilan. Kamu ngambil milik orang lain secara paksa, itu masuk ke sila kelima. Kenapa? Karena tidak adil, tidak ada keadilan. Gitu ya. Jadi manusia dengan manusia itu. Tapi yang ditekankan adalah keadilannya. Kalau yang kedua itu adalah kemanusiaannya. Oke, kita cari. Dari poin-poin di atas yang termasuk dalam sikap sesuai dengan sila kelima adalah mengembangkan sikap saling mengasihi dan mencintai antar sesama. Ini masuk sila kedua. Mengembangkan sikap gotong royong dalam masyarakat. Gotong royong. Ini masuk ke sila kelima. Butir ke satu kalau nggak salah. Butir ke satu. Nah, ini butir ke-6 mungkin. Mengembangkan sikap saling mengasihi dan mencintai antar sesama ini butir ke-6 atau berapa ini? Pokoknya sila kedua. Tidak melakukan pemerasan kepada orang lain. Lah, tidak melakukan pemerasan kepada orang lain. Ini personal. Orang dengan orang. Tapi ini mengarah ke keadilan. Karena itu bukan milikmu, kamu ambil. Itu masuk ke keadilan. Jadi, tidak melakukan pemerasan kepada orang lain. Ini mengarah ke keadilan. Sila kelima. Ini sila kelima. Nomor 4, memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kemanusiaan. Ini sila kedua. Tidak menghina keadaan fisik orang lain. Tidak menghina. Berarti adab, norma. Ini berarti ini sila kedua. Nomor 6, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adil. Nah, ini ada kuncinya, dengan adil. Kesejahteraan masyarakat dengan adil dan merata. Ini adalah sila kelima. Jadi, jawabannya adalah 235. Ini D, 235. Lanjut nomor 3. Pembagian kekayaan alam secara menyeluruh untuk rakyat Indonesia dan diatur dalam pasal 33 UUD tahun 1945. Hal ini sesuai dengan Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi meskipun kekayaan alam berada di satu
suatu daerah. Namun pengelolaannya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat secara luas. Aturan tersebut sesuai dengan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai Undang-Undang 45 pasal 33 itu yang ayat 1 itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Perekonomian, tentang perekonomian. Terus yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Seperti PLN. Nah, itu industri, tapi untuk kepentingan masyarakat harus diambil negara. Terus BBM, minyak. Itu masuk kepentingan masyarakat, diambil negara. Terus yang ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tambang, terus air itu sebenarnya ya air milik negara itu. Milik negara. Tambang emas, tambang mineral, tambang nikel itu milik negara. Itu pasal 33 ayat 3. Aturan tersebut sesuai dengan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup itu ngarahnya ke personal, ke individu, ke sesama dalam kehidupan sehari-hari. Misal, kita bertuhan. Saya memeluk agama Islam. Ini individual. Nah, saya beragama Islam, menganut agama, berarti Pancasila itu sebagai pandangan hidup. Karena di dalam Pancasila itu ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu ya. Terus, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti Pancasila sebagai pandangan hidup, saya harus di situ di sila kedua, butir keberapa itu ada kita harus saling mencintai kepada sesama. Berarti kita harus saling mencintai. Itu adalah pandangan hidup. Saya mencintai, mengasihi orang lain. Itu berarti pandangan hidup. Berarti bukan ya. Ini bukan pandangan hidup. Jiwa bangsa. Oh bukan. Ideologi negara. Ideologi negara ini hubungannya dengan kebijakan. Misal seperti ini. Ada masalah. Cara menyelesaikannya bagaimana? Solusinya bagaimana? Ada tujuan, cara menggapainya, ini bagaimana? Cara mencapai tujuan itu, bagaimana caranya? Inilah yang dimaksud dengan ideologi negara. Jadi misal ada masalah bentrokan di negara Indonesia, kita ideologinya itu ideologi Pancasila, berarti dengan musyawarah. Nah, itu kita gunakan ideologi negara, Pancasila sebagai ideologi negara. Menyelesaikan masalah, solusinya apa? Terus dasar negara. Dasar negara itu hubungannya dengan hukum, aturan, undang-undang dasar, terus perpu, peraturan pusat. Nah, aturan itu hubungannya dengan Pancasila sebagai dasar negara. Satu-satunya pilar negara ini jelas salah, karena pilar negara itu ada 4. 1. Pancasila. Yang kedua, UUD 45. 3. NKRI. 4. Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah pilar negara. Jadi, salah. Jadi yang benar adalah Pancasila sebagai dasar negara. D jawabannya. Lanjut nomor 4.
Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Dalam konteks kehidupan masyarakat, nah ini dalam konteks kehidupan masyarakat yang majemuk, manakah dari langkah berikut yang paling tepat dalam mengimplementasikan sila pertama Pancasila? Jadi dalam kehidupan itu ada apa namanya? Ada dalam kehidupan masyarakat, ada dalam kehidupan sehari-hari atau personal, terus berbangsa, berbangsa dan bernegara. Terus yang keempat, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Nah, dalam konteks kehidupan masyarakat yang majemuk, manakah dari langkah berikut yang paling tepat dalam mengimplementasikan sila pertama? Implementasi. Jadi ya, mengimplementasikan Pancasila itu dalam empat kehidupan, yaitu kehidupan masyarakat, kehidupan sehari-hari atau kehidupan secara personal, kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan di lingkungan sekolah. Yang A, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya literasi. Literasi ini hubungannya dengan pendidikan antar umat beragama melalui pendidikan. Nah, ini pendidikan. Berarti ini dalam kehidupan pendidikan. B, menyediakan ruang dialog antar pemuka agama untuk mempererat hubungan antar umat beragama. Antar umat, berarti ini dalam kehidupan masyarakat. Menyusun kebijakan yang memastikan setiap rumah. Menyusun kebijakan, ini kata kuncinya kebijakan. Yang memastikan setiap rumah ibadah mendapat fasilitas yang setara tanpa membedakan agama. Berarti ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. D, mendorong masyarakat untuk saling menghormati dan menjaga kerukunan dalam masyarakat sehari-hari besar agama masing-masing. Mendorong masyarakat. Mendorong masyarakat. Berarti ini secara individual. Mendorong masyarakat kan. Berarti masyarakatnya didorong untuk saling menghormati. Saling menghormati berarti personal. Personal berarti personal. Menetapkan hari libur nasional yang mencakup semua hari besar agama yang ada di Indonesia. Ini aturan, berarti berbangsa dan bernegara. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 5. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sering menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antara langkah-langkah berikut, manakah yang paling efektif untuk menghadapi ancaman terhadap Pancasila? Kalau kalau menghadapi ancaman ideologi, nah itu caranya tentunya dengan literasi atau pendidikan. Kalau itu adalah cara yang paling efektif untuk menghadapi ancaman Pancasila. Karena Pancasila itu ya sesuatu ideologi. Jadi untuk menangkal bahaya ancaman ketika ada yang mengancam Pancasila, cara menghadapinya ya dengan literasi, dengan pendidikan. Misal ada ancaman tentang ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Caranya bagaimana? Ya tentang literasi, penceramah, ya ada ideologi, masuklah misal jadi teroris. Dan cara menghadapinya bagaimana? Ya dengan literasi, dengan pendidikan.
Para napi-napi diberikan wejangan-wejangan, ini harus seperti ini, harus cinta NKRI, harus cinta Pancasila. Anak-anak siswa, mahasiswa diberikan pendidikan Pancasila. Pancasila itu seperti ini, di organisasi. Ya itu cara menangkal, ya cara menangkal menangkal ideologi-ideologi yang menyerang Pancasila, sesuatu yang mengancam Pancasila. Itu ya, ya dengan pengajaran. Jadi ya jawabannya adalah literasi atau pendidikan. Meningkatkan literasi. Nah, ini sudah meningkatkan literasi masyarakat tentang Pancasila melalui program pendidikan. Program pendidikan yang ini yang A, berarti jawabannya. Memperkuat penegakan hukum. Nah, kurang pas. Berarti jawabannya yang A. Oke, itu tadi 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.